perkenalkan, nama saya Nurul Iza, NIM 2029141132. Di sini saya akan mempresentasikan tugas struktur akuntansi manajemen dengan judul model analisis standar belanja dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD pada pemerintah daerah kabupaten. Yang pertama yaitu pendahuluan. ASB yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan standar analisa belanja, yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja dari SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekian tindakan pengerahan sumber daya yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa. Ada fungsi lain dari analisa standar belanja selain dalam menyusun anggaran belanja dapat digunakan dalam menilai kinerja keuangan Pemda. Hari ini dijelaskan dalam PP nomor 105 tahun 2000 pasal 20 ayat 2 untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya. Pemerintah daerah Kabupaten Sampang yang terdiri dari 20 SKPD yang dalam penyusunan anggaran belum sepenuhnya berdasarkan ASB sehingga proses penyusunan anggarannya belum berbasis kinerja. Dalam hal ini penulis atau menarik judul yang mana judul ini adalah model analisis standar belanja dalam menunjang proses perencanaan penganggaran dan pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD pada pemerintah daerah Kabupaten Sampang. Tinjauan teori penganggaran berbasis kinerja merupakan model atau metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Dasar hukum ASB yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 160 ayat 3. Yang kedua, penjelasan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 167 ayat 3. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pasal 20 ayat 2. Yang keempat, penjelasan Peraturan Pemerintah Daerah Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 39 ayat 2. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 41 ayat 3. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Pasal 89 ayat 2. Yang ke-8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Pasal 93. Yang ke-9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Pasal 100 ayat 2. Yang ke-10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Pasal 59 ayat 2. Yang ke-11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan dana pasal 100 ayat 2. Nomor 12 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2009 nomor 3. Pola perilaku belanja. Penentuan pola perilaku belanja berkaitan dengan pemisahan belanja ke dalam unsur belanja tetap dan belanja variabel. Belanja total sama dengan belanja tetap total plus belanja variabel total. Activity based costing yaitu sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan perusahaan melakukan pengolahan terhadap aktivitas. Karakteristiknya adalah menyediakan informasi detail, menyediakan informasi untuk pemberdayaan karyawan, menyediakan informasi biaya, dan menyediakan informasi biaya berdimensi. Yang ketiga, metode penelitian. Variabel penelitian. Variabel penelitian dari penelitian ini adalah variabel balasnya pengendali belanja atau cost driver. Variabel berikutnya adalah total belanja. Untuk deskripsi operasional ada kegiatan. Kegiatan ini adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD. Yang kedua, DPA SKPD. Ini adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Kemudian pengendali belanja. Pengendali belanja ini adalah cost driver. Dan satuan pengendali belanja tetap ini adalah fixed cost atau satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Satuan pengendali belanja variabel menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan atau penambahan volume kegiatan. Jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah data sumber dari LPK, LKA, dan DPA SKPD. Teknik pengumpulan datanya, pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah teknik dokumentasi. Hasil dan pembahasan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dari DPA SKPD. Mana yang penulis dapatkan adalah 20 SKPD. 20 DPA. Dengan beberapa jumlah anggaran tersebut. Model ASB kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan. Di sini berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran tersebut diperoleh persamaan berikut. D sama dengan 6 triliun 615.398.760 dibagi 15.515.844. Jadi B hasilnya 427.667 rupiah. Kemudian terdapat nilai A dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Variabel Y rata-rata itu ada 210.197.116 sama dengan A plus BX. B-nya itu 427.667.000. Maaf, 427.667
rupiah, 67 rupiah dikali 246. Jadi hasil A-nya ini adalah 105 juta 68.777 rupiah. Setelah koefisien A dan B-nya ini diketahui, maka dapat ditentukan suatu formula belanja atau model analisis dana belanja sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 105 juta 687.777 rupiah ditambah 427.667 rupiah dikali X. Jadi dari hasil perhitungan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu pengendali belanja atau cost driver-nya itu jumlah peserta dan jumlah hari pelatihan. Satuan pengendali belanja atau fixed cost-nya hasilnya 105.680.777 ribu. Itu per kegiatan. Dan variable cost dari model ASB dari kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan ini 427.667 per jumlah peserta. Jadi rumus perhitungan belanja totalnya belanja tetap plus belanja variabel sama dengan 105.680.777 rupiah ditambah 427.697 rupiah dikali jumlah peserta dan dikali jumlah hari. Untuk model ASB kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, setelah peneliti atau penulis melakukan dengan penjumlahan melalui aplikasi Excel, terdapat atau diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu B sama dengan 1.1.538.834 dibagi 22.082.753 rupiah. Jadi B-nya hasilnya adalah 47.956. Sehingga nilai A dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Variabel Y rata-rata jumlahnya adalah 217.118.774 rupiah sama dengan A plus 47.956 dikali 480. Jadi 47.956 dikali 480 hasilnya 19.581.848. Jadi di sini dihasilkan dari 217.118.774 rupiah dikurang 19.581.848 rupiah, hasilnya adalah 197.536.926 rupiah. Setelah koefisien A dan B diketahui, maka dapat ditentukan suatu formula belanja atau model analisis dana belanja sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 197.536.926 rupiah ditambah 47.956 rupiah. Jadi di sini jumlah peserta dan jumlah hasil pelatihan
adalah satuan pengendali belanjanya fix atau fix cost-nya terdapat 197.536.926 per, 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 per kegiatan dan 47.956 per jumlah peserta. Jadi rumus perhitungan belanja totalnya adalah belanja tetap ditambah belanja variabel adalah 199.536.926 rupiah ditambah 47.956 dikali jumlah peserta dan dikali jumlah hari. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah model yang dihasilkan berupa model prediksi pada misi standar belanja untuk kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis adalah Y sama dengan 105 juta 68.777 rupiah ditambah 427.667 rupiah dikali X dan model prediksi pada standar belanja untuk kegiatan sosialisasi kepemiluan adalah Y sama dengan 196.536.926 ditambah 47.956 X, di mana Y adalah total belanja dan X adalah pengendali biayanya atau cost driver. Kedua model ini dapat digunakan untuk menilai kewajaran program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sampang. Sarannya adalah pemerintah daerah Kabupaten Sampang sebaiknya mengembangkan analisis standar belanja. Pemerintah daerah Kabupaten Sampang sebaiknya memberikan ketegasan dalam menentukan satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan. Dasar penyusunan analisis standar belanja sebaiknya tidak hanya melihat waktu satu tahun saja. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.